ini punya salah. Gak ada manusia yang benar terus. Jadi tolong diambil baiknya. Dalam satu hari manusia normal tidur 8 jam. Iya, yang normal. Normal kan? Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Pertama kalinya tahun ini Rolasan syuting malam-malam karena tamunya spesial. Ada Mas Putra. Tepuk tangan dulu. Siapa Mas Putra? Nanti kita akan bahas bareng di Rolasan kali ini. Selamat datang Mas Putra di Perpustakaan Bung Karno. Iya, terima kasih semuanya. Berapa kali datang ke Blitar saat ini? Luas, banyak. Udah banyak ya? Dari 30. Tiap tahun hampir? Tidak tiap tahun tapi bolak-balik. Bolak-balik. Jadi Mas Putra ini mungkin dari figurnya, dari wajahnya sudah bisa kita tebak. Ada tetesan, ada titisan dari Bung Karno. Di kaosnya sendiri sudah terpampang sang kakek. Jadi Mas Putra ini adalah cucu Bung Karno. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menjadi cucu Bung Karno, Mas? Loh, saya nggak ikut-ikut itu. Saya nggak ikut-ikut. Buatnya bukan. Saya ketahui, saya nggak ngerti itu. Bikinnya gimana. Gusti Allah yang nentuk. Loh. Oh, berarti Mas Putra memang sudah ditakdirkan menjadi titisan Bung Karno. Insya Allah bukan titisan, ya cucu mungkin. Cucu, ya. Cucu dari beliau adalah putra dari Ibu Sukmawati. Betul. Soekarno Putri. Ya, Mas Putra. Mas Putra ini mungkin bisa diceritakan, Mas, menjadi cucu Bung Karno ada semacam apa ya, tempelan lah. Iya. Besar Mas Putra sejak dari kecil, bagaimana rasanya? Alhamdulillah penuh suka duka. Saya mau ceritakan masa kecil ya. Ya. Jadi ketika saya masih kecil itu kan masih zaman Pak Harto. Oke. Ya kalau melihat ingat masa itu saya sempat SD tuh anaknya tuh kan memang merdeka, nggak bisa diatur, nakal lah untuk waktu masih SD itu. Kalau ngantuk mau tidur ya tidur di sekolah. Ya belak-belakan aja. Jadi kalau lapar ngomong sama guru, Pak saya lapar makan dulu. Terus jalannya ke depan nyolong. Tapi alhamdulillah ya bagus lah. Waktu SD itu cuman ada yang kisah yang saya suka sedih ya sampai sekarang. Waktu itu saya sempat sama teman-teman itu ada yang sampai dengar telinga saya, jangan deket-deket cucunya komunis. Pada saat itu ada omongan seperti itu sempat ke telinga saya. Saya kan nggak ngerti komunis apa pada saat itu. Saya ke rumah, saya ngobrol sama ibu bapak. Pak, kenapa sih temen aku kayak takut bergaul sama saya? Komunis itu apa? Dari situ, ngaco itu yang ngomong, gak ada, Bung Karno bukan seorang komunis. Oh, tapi komunis itu apa? Dijelaskan lah, habis itu mulai mendapat buku tebal yang pertama, yaitu Di Bawah Bendera Revolusi. Okay. Dari situ mulai baca-baca, walaupun SD saya itu suka hobi baca dari kecil. Tapi begitu masuk laptop, mudah, buku udah enggak, karena langsung ngambil dari universitas di luar negeri karena librarinya gratis. Ya, alhamdulillah setelah reformasi teman saya banyak banget. Waktu terjadi reformasi itu saya keliling Jakarta lagi bakar-bakaran tuh saya ngerasain. Ya, alhamdulillah senang pas saat itu nggak ada lagi opresi kalau kita berbicara ya. Saya kan juga diajak sama ibu kalau ada acara-acara di GMNI, itu saya ikut, dampingi ibu saya. Dan saya kagum perjuangan underground dari pecinta Bung Karno dari zaman masih Pak Harto pun masih berjalan. Dan saya terus terang, saya nggak suka kalau orang menjelek-jelekkan Pak Harto. Karena menurut saya setiap manusia ini punya salah. Gak ada manusia yang benar terus. Jadi tolong diambil baiknya dari beliau. Toh sejarah telah membuktikan, semua sudah tahu bahwa ini yang menjadi dalang kan dari luar sana lah. Kita nggak usah sebutkan lah, semua udah pada tahu hal itu.
Dan saya pun sudah maafkan hal itu. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini kan terjadi atas kehendak Allah. Ya saya mesti terima untuk melihat sedih juga sebenarnya. Akhir dari Eyang Karno tuh seperti itu. Tapi saya yakin itu yang terbaik lah. Terbukti ketika Bung Karno mau diselamatkan sama pasukan dari Taifib waktu masih di Wisma Yaso. Mari Bapak, kita selamatkan Bapak, kita lawan. Apa kata Bung Karno? Jangan, tidak, jangan. Lebih baik saya di sini dan mati daripada saya melihat rakyat saya melakukan perang saudara. Itu menjadi motivator saya sampai detik ini. Saya nggak mau ada yang terjadi clash. Mau itu secara politik, omong-omongan atau apa. Coba kita damai-damai, rembukan, bermusyawarah, cari solusi kalau ada masalah. Kalau umpamanya kita pakai ego nggak ada habisnya. Dari situ saya belajar bahwa sangat penting kita belajar berbagai macam hal. Karena dunia ini sangat luas ya. Dan waktunya kita itu gak lama. Saya kasih analogi saya, boleh? Boleh. Contoh, kita umur 60 tahun. Dalam satu hari manusia normal tidur 8 jam. Iya, yang normal. Normal kan? Berarti sepertiga hari kan? Iya. Kalau seandainya 60 tahun dipotong sepertiga berapa? 20. 20 tahun isinya Tidur. ya. Sisanya 40 tahun, 20 tahun untuk kita belajar, 20 tahun kita kerja dan produktif. Jadi kalau kita lihat 60 tahun itu sangat singkat. Jadi kita mesti pandai untuk mengatur setiap langkah, setiap gerakan, setiap perbuatan. Karena saya melihat pada masa sekarang di masa politik banyak hal-hal yang seharusnya gak usah lah gitu. Lah Om Prabowo itu orang baik. Saya tahu beliau orang baik. Kenapa saya bilang begini? Bukti dari baiknya beliau disalahkan. Tapi yang mengundang kembali siapa? Untuk kembali ke Indonesia pada saat di Jordan. Budi Mega loh. Iya. Artinya saya rasa beliau orang baik. Dan saya harap di kemudian hari dalam pemimpinan beliau bangsa ini kembali menjadi bangsa yang disegani lagi. Itu yang saya doakan. Untuk kedepannya saya selalu berpikir satu hal yang masih menghantui ya. Generasi muda ini sekarang gampang untuk mengetik suatu komentar-komentar ketika melihat sesuatu yang viral. Ya. Nah, di situ saya melihat kurangnya rasa pertanggungjawaban. Karena kita kan kalau di TikTok kita nggak tahu usia berapa yang membaca. Dari situ saya suka sedih karena melihat kejadian banyak itu malah akhirnya nggak baik. Ya kedepannya saya harap generasi muda tuh bisa untuk menjaga siapa apa yang kita mau tuliskan. Karena hal itu kan dibaca. Dan itu tidak ada batas usia sampai sekarang. Dan Itu baru untuk tidak bisa proyek dikontrol kedepan. juga. Iya, tidak bisa. Nggak bisa. Saya baru ada project. Saya udah mau ketemu sama salah satu dari TikTok di Bandung untuk nanti ada di TikTok itu ada batas usia. Jadi jangan scroll ngelihat hal-hal yang tidak sepantasnya untuk usia masih di bawah. Apalagi belum dibekali literasi yang cukup ya. Betul. Dia lahir sudah lihat video pendek di TikTok. Betul. Sekarang tren gitu. Ya. Joget-joget, senang-senang. Ya. Sisanya main game, nonton YouTube. Padahal sepertiga udah tidur. Sepertiga udah tidur. Berarti sepertiganya tidur, sepertiga TikTok, sepertiga ini mager gitu. Ya mungkin. Semoga nggak seperti itulah. Oke Mas, kembali yang tadi di masa kecil. Berarti Mas Putra ini sewaktu masa sekolah dari SD ke sekolah lanjutan itu di Jakarta atau di mana posisinya? Jadi begini. Saya waktu kecil itu sempat di Lawang. Makanya aku bisa ngomong Jawa Timuran. Ada cengkok-cengkok. Iya Jawa Timur. Dan aku bolak-balik mulai dari Malang, Lawang. Jadi kebetulan kakek dari bapak itu tinggalnya di Lawang. Ya, itu dari saya sebutkan ya nama bapak saya. Bapak saya bernama Syarif Muhammad Hilmi bin Alwi bin Abdillah Al-Haddad. Kebetulan bapak saya itu seorang habaib yang dihormatin.
Dan saya mau menjelaskan sedikit yang orang jarang tahu. Ya. Jadi haul ini sebenarnya kan untuk para ulama, kiai, Ya. sama habaib. Ya. Waktu itu terjadi percakapan di rumahnya Budi Rahma waktu saya masih kecil. Saya nggak mendengar, cuma ibu saya kemarin sempat pesan, tolong sampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi pencetus idenya haul itu adalah bapak kamu. Jadi bapak saya yang menyarankan untuk adanya haul yang pertama. Dan itu bapak yang menembuskan ke NU, kalangan ulama, kiai di Jawa Timur untuk datang ke haul yang perdana. Itu bekerja sama dengan YPS, Yayasan Pendidikan Soekarno, yang di waktu itu dikelola sama Budi Rahma. Itu awal pertama kali adanya haul. Dan saya ingat saya datang kok, masih kecil saat itu. Berarti waktu diceng-cengin itu pas di Ulawang? Bukan, waktu Bukan. SD, sekitar kelas 3, kelas 4 lah. Itu udah pindah Sudah balik ke Jakarta. ke Jakarta. SD Jakarta, SMP di Jakarta lagi. Iya, sudah semenjak itu di Jakarta. Sampai Cuman masih suka bolak-balik kan. bolak-balik. Sampai lulus Ya, SMA. SMA. Saya kuliah cuma sebentar. Karena saya sedih melihat materi yang diajarkan di tempat kuliah saya pada saat itu jauh sekali, jomplang. Waktu itu ngambil jurusan apa, Mas? HI. Wah. Dan saya udah mikir, kalau HI ini kayaknya bakal kerjanya pas tua deh. Jadi ntar dulu cari duit dulu deh. Dari situ saya memutuskan untuk di dunia seni. Saya seorang gitaris. Oh, gitaris. Oke. Tumbuh di keluarga Soekarno, apakah dari kecil Mas Putra sering mendengarkan cerita tentang Soekarno lewat ibu atau lewat keluarga yang lain? Oh iyalah. Pasti ya? Ya sering dong. Bahkan waktu masih kecil ya kan suka kalau nggak bisa tidur di kamar kan, kabur kamar papa mama. Cerita dong, waktu dulu Eyang gimana orangnya. Ya mama suka cerita banyak lah hal yang bersifat ibu ke anak. Habis itu Eyang tuh orangnya gini-gini, kayak makannya lodeh sukanya. Ya. Habis itu malah kalau Eyang tuh sebenarnya lodehnya rada basi, lebih suka. Beneran. Oh ini rahasia lagi ini. Kalau di buku Musika Rasa kan masih Soekarno menyukai lodeh. Ternyata ada tambahan lodeh yang sudah mau basi gitu. Kayak mau basi tapi malah tambah enak. Hampir. Kalau di sini namanya blendrang mungkin ya. Jadi lodeh dimasak hari ini mungkin bisa dimakan 2 hari lagi. Gitu. Dia ngerti, betul. Pecel juga itu kesukaan Eyang. Sampai sekarang juga saya suka itu. Enak pecel ya. Mungkin ada cerita menarik lain Mas yang kira-kira orang-orang itu belum tahu. Cerita menarik tentang Eyang? Ya. Yang ringan apa yang berat? Yang ringan dulu baru berat. Oh, yang ringan. Oke. Yang ringan, Eyang itu selalu mendidik semua putrinya untuk menari. Menari? Semua putrinya Bung Karno bisa menari. Budi Mega bisa, Budi Rahma bisa. Habis itu ibu saya pun bisa. Setelah itu kan Eyang suka pagelaran, pemain seni tari itu selalu di sana suka ada. Dari kecil udah ditari, bahkan sekarang diteruskan sama cicit dari Mbak Putih. Oh, penari Bali, bagus. Putrinya. Iya, Sandria. Pernah main ke sini ya? Iya. Sandria ponakan saya itu penari yang hebat. Untuk jok-jok lainnya, ketika waktu Eyang bersama Pak Di Guntur ke Amerika, kunjungan itu kan ketemu Marilyn Monroe kan di Disneyland. Oh iya. Itu ketemu, habis itu ya diundang lah untuk acara. Nah, ada foto yang akhirnya terkenal, foto Bung Karno sama Marilyn Monroe itu. Deket itu. Iya. Tapi yang saya lihat Eyang Karno emang pecinta wanita ya. Ya jelas. Sangat itu. Itu benar-benar sangat jelas itu. Tapi Eyang tuh sangat hormat loh sama wanita. Bahkan ada satu cerita, ada seorang perempuan lagi nyari tempat duduk. Eyang tuh malah bangun dari tempat duduknya, malah nyariin kursi buat perempuan itu duduk. Jadi sampai seperti itu, ketika ngeliat ada seorang yang susah, beliau akan tinggalkan semua, akan kerjakan. Waktu membantu di sana tuh asisten rumah tangga ya, di sana kepresidenan di Bogor apa di Batu Tulis, saya kurang ingat pastinya, disuruh membersihkan kamar mandi.
Begitu yang periksa, ini belum bersih, dicopot jubahnya, dikoseki dewe itu, dibersihin sendiri. Kalau membersihin itu seperti ini, jadi dikasih contoh. Jadi yang itu emang orang yang nggak segan untuk meninggalkan, mau presiden mau apa, jabatan doang saya copot nih, yang penting saya ajarin. Melakukan hal-hal yang sekiranya nggak pantas dilakukan presiden itu ya. Sepertinya ya kalau zaman sekarang mana ada. Yang mau ngosek. Iya, ngosek nggak ada kayaknya. Tapi kalau yang begitu. Terus yang lucu lagi waktu dibuang kan ke ND, itu nggak berpolitik kan, nggak boleh. Ya. Tapi tetap berkarya. Ya. Beliau bikin semacam ya kayak Sri Mulat gitulah. Tonil. Hiburan rakyat, opera. Terus banyak ngarang cerita dokter setan lah, apa banyak lah. Kenapa diangkat nama dokter setan, mau tahu nggak rahasianya? Mau. Jadi gini ceritanya. Ketika zaman itu kan kalau orang sakit ke dokter itu dihormati Mbak Tuhan. Oh ya, dewa lah. Iya, berarti kayak dewa lah. Ya. Nah, Eyang tuh merasa kesel. Semenjak itu dibikin lah itu dokter setan itu. Jadi pas itu orang mulai berpikir, belum tentu juga ya dokter itu baik gitu loh. Pada zaman itu udah berpikir seperti itu ya. Yes, betul. Padahal orang-orang zaman sekarang pun masih banyak menganggap semua perkataan seorang profesional itu adalah kebenaran. Apalagi di TikTok bahkan kan ada buku yang matinya kepakaran ya. Jadi kayak orang-orang biasa yang penting dia upload di TikTok udah jadi dewa itu. Iya, betul. Mungkin bisa konten kreator setan. Nah, jangan. Oke. Bung Karno pengen menguatkan musik Indonesia melalui tradisi yang ada. Nah, menurut Mas Putra sendiri, bagaimana seharusnya musik Indonesia sekarang ini untuk agar mengglobal namun tidak meninggalkan jati diri? Ini saya kasih bocoran ya. Nah. Sebenarnya tren Korea itu ada otak di belakangnya. Ya. Ini bukan suatu permainan yang gampang. Segala sesuatu yang bersifat seni, apalagi musik, itu ada dalangnya. Ya, kalau Korea Selatan itu dengan project yang mereka sebelum Blackpink kalau nggak salah SNSD kan. SNSD. Saya cari tahu itu siapa sih sebenarnya, dari Gangnam. Ya. Nah itu ternyata itu operasi CIA yang orang nggak paham. Jadi emang udah di planning supaya generasi ke depan tuh ya seperti mereka percontohan. Ya sedihnya kalau untuk Indonesia sendiri kita belum bisa untuk bikin sesuatu yang skala internasional karena kita kan selalu dihambat. Dan karya bangsa kita kebanyakan untuk sekarang ya yang sedih. Sementara kita perlu yang nyentrik. Ya. Karena untuk menawarkan karena untuk menawarkan yang adu konsep di dalam dunia intelijen tuh kita harus menarik. Kita nggak bisa ngomong kesedihan lagi. Tapi bikin nyeleneh, nyentrik itu akan ditarik. Contoh, Weird Genius bikin satu lagu langsung booming kan? Booming. Karena kenapa? Ada sisi nyentriknya, uniknya. Itu. Tapi tetap memasukkan unsur-unsur itu kan. Nusantaranya kan nggak hilang. Itu kan sebenarnya Bung Karno pengen membuat semacam Indonesian Wave pada masa itu, cuma karena kondisi politik yang tidak memungkinkan, akhirnya tidak lanjut lah. Ya. Nah, Mas Putra tadi Mas Putra bilang bahwa berkecimpung di dunia musik, khususnya Mas Putra gitaris. Nah, bagaimana musik Mas Putra? Musik saya banyak ke arah rock dan metal dulu. Rock dan metal. Cuman ya karena blues juga suka, tapi ya karena di Indonesia saya lihat pasarnya nggak ada, saya malah banyak memain-mainnya kalau lagi pertunjukan aja. Kebetulan mau main ya main. Dan lagi kalau blues itu kita main di kafe aja, kita bawakan lagu blues, contoh di Bali. Lagi ada band, saya bilang saya main satu lagu dong. Terus saya main blues kan. Oh langsung kalau yang bule-bule itu sampai ya karena saya sempat duel sama Balawan. Oh, sama Balawan. Sekitar 2-3 tahun lalu deh. Satu panggung pas pagelaran tari, habis itu diiringin dengan musik. Sempat duel. Balawan dengan teknik skill 2 tangan kan. Dan saya malah pakai teknik handle saya copot, saya mainin
handle bikin nadanya. Bagus main dua tangan tuh hebat, tapi kan udah banyak. Iya. Salah satu guru besar itu namanya Michael Angelo Betio. Dia tuh dewa untuk bermain dua tangan ini. Ini kiri kanannya jalan. Dan full speed, dia salah satu shredder tercepat. Terus kembali ke tadi yang word genius, Mas Putra kasih contoh bagaimana musisi itu bisa mengawinkan antara apa yang diminati masyarakat dengan tradisi. Nah, bagaimana sih menciptakan karya-karya seperti itu lagi, tapi masyarakat tetap bisa ngikuti gitu, nggak kemana-mana harus ke K-pop, kemana-mana ke K-pop. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kita punya potensi yang banyak loh. Ya. Karena pakaian aja udah menjadi cermin ya. Ya. Kedua, cengkok, habis itu nada pemilihannya. Tinggal kita pandai menggabungkannya, dikombinasi. Jadi ada rapnya mungkin. Pokoknya bisa menarik generasi muda. Karena zaman sekarang asal sistem di belakang layarnya bagus, pasti viral. Pasti viral. Tapi apakah perlu bantuan semacam pemerintah untuk membuat strategi yang jelas terkait kebudayaan Indonesia ke depan? Seharusnya iya, tapi kan karena proyek besarnya dari asing sendiri itu kan menghilangkan budaya setiap negara asing. Mereka maunya budaya contoh. Kenapa Bung Karno pakai jas putih? Itu kan memberikan gambaran pada saat itu jika engkau menggunakan jas, engkau seorang punya status. Ya. Sampai zaman lebih. Sampai zaman sekarang pun jika engkau kerja di perusahaan, kamu pakai jas. Saya dari muda pakai jas terus, sudah bosan. Makanya sekarang udah pakai kaos, sarungan lain. Karena akhirnya saya ngelihat lebih baik saya pakai budaya nasional deh. Kalau saya pakai jas terus, ya saya kehilangan karakter. Yang ada saya malah jadi kayak mereka. Gitu. Oke. Di Mas Putra sendiri kan pasti punya banyak teman lah lintas generasi. Kira-kira apakah mereka itu berapa persen sih yang masih tertarik untuk kembali ke pemikiran Bung Karno atau membaca lagi atau pengen tahu cerita Bung Karno dari sekian mau tahu strategi yang paling gampang? Susupkan di game. Kalau mau dari kecil, susupkan di game. Karena anak kecil sekarang mainnya udah iPad, main game. Susupin di game itu unsur yang ada Nusantaranya. Pasti nanti anak itu akan tertarik dengan budaya nasional, dengan kesenian. Menggunakan media yang sering digunakan itu. Betul. Karena kalau mau kan ya mungkin orang tua yang masa lalu kan masih menganggap bahwa game itu adalah penyakit atau membuat anak kecanduan dan akhirnya tidak berprestasi di akademis. Tapi kan akhirnya kontennya dulu kan, ketika mungkin bisa disusupi yang seperti Mas Putra tadi sampaikan dengan mekanisme yang menyenangkan, mungkin bisa. Anak-anak bakal tertarik. Iya. Kan kita juga sebagai orang tua kan akan kontrol. Ada jam-jam tertentu mereka boleh pegang iPad. Bukan kebablasan. Kalau zaman sekarang kan saya lihat generasi muda di atas SD itu udah punya handphone sendiri. Sudah main game. Bahkan orang lewat di depannya pun udah nggak ingat. Itu saya lihat. Yang lebih sedih lagi kalau udah generasinya umurnya lebih cukup, mereka udah berpenghasilan, mereka udah bukan game saja, tapi udah banyaknya di judi. Itu jadi penyakit juga. Ya sekarang ada satgasnya ya. Satgas judi online. Iya ada kan udah. Satgasnya. Kalau nggak, soalnya hal seperti itu sangat berbahaya loh. Ya. Mencandu dan nggak ada keuntungan untuk negara. Beda waktu saya masih kecil, saya pernah tahu kalau nggak salah ada SDSB ya. Ya waktu itu. Itu kan judi tapi yang diatur sama negara. Judi secara formal. Iya judi secara formal. Yang mendatangkan pendapatan negara kan. Iya itu lebih masuk akal. Kalau di otak saya berpikirnya, jika seandainya negara buat hal seperti itu dengan aplikasi, itu nggak akan ngalir ke Manila atau ke Kamboja, tapi malah mengalir ke kantong bangsa. Soalnya kalau saya mau ngomong kita mayoritas Islam terus kita mau siapa, nggak kayak gitu-gitu nggak mungkin lah.
kita mesti sedikit terbuka juga. Jadi yang mau begitu ya silahkan aja. Soalnya nggak bisa kita melarang orang lain, itu kan kebebasan ekspresi. Di belakang pun kita nggak tahu juga. Nah iya. Dan saya lebih suka orang yang jujur belak-belakan daripada yang pura-pura baik. Saya nggak suka. Yang jaim-jaim. Iya, saya Dia kayak Bung Karno lah, dia apa adanya. Iya, apa adanya. Ngomong apa? Suka enggak. Ya berani aja itu ya. Nah, itu mungkin ada musik terus game. Nah, kalau Mas Putra sendiri sekarang ada proyek apa nih, Mas? Yang sedang dikerjakan, entah itu terkait kebudayaan, musik atau yang lain-lain. Saya banyak suka membuat hal baru. Cuman kan itu masih ide yang mesti dipatenkan dulu. Karena ide-ide tersebut setelah ada hak paten baru direalisasi toh. Ya, jadi masih belum bisa saya bicarakan. Tapi untuk negara yang saya harapkan tuh ke depannya ya, harapan saya ya, kasihan nelayan dong. Seandainya nelayan itu diberikan suatu industri perkapalan canggih, terus diedukasi untuk pakai kapal canggih, saya yakin mereka nggak hanya nelayan untuk mendapatkan uang untuk makan dan pendidikan aja, tapi mereka bisa mendirikan semua pesisir di mana nelayan itu ada. Nanti dibuat koperasi, mereka sekali berangkat pulang ratusan juta. Karena kenapa? Pengalengannya di kapal. Nggak kayak sekarang kita diambil dari asing semua, yang masuk itu pengalengannya di kapal semua. Sementara nelayan kita nggak tumbuh-tumbuh. Itu yang saya rasa, kalau itu bisa terwujud, kita bikin industri perkapalan untuk kapal nelayan. Nanti daerah pesisir semua di mana para nelayan itu melakukan mengambil ikan ya saya rasa akan cepat kaya. Ketika mereka kaya, bikin koperasi. Nanti itu bapak itu mau bikin bisnis restoran. Oh ya boleh, nanti yang ini bikin hotel, yang sana bikin pariwisatanya. Tapi harus ada koperasinya. Kalau nggak ada koperasinya nanti kaget. Banyak generasi muda itu begitu mereka mendapatkan sesuatu kaget. Iyalah. Nggak siap. Kalau menurut saya kaya miskin itu bukan patokan kehidupan sih. Miskin juga saya lihat banyak orang yang senang kok hidupnya. Yang kaya juga belum tentu senang. Puyeng banyak. Jadi nilai kebahagiaan menurut saya bukan materi, tapi keadaan pikiran, hati, perkataan, perbuatan yang membuat orang nyaman, membuat kita nyaman. Itu lebih bagus. Apa yang membuat Mas Putra concern tadi tentang nasib nelayan Indonesia? Ya karena kalau saya ngeliat negara-negara tetangga, mereka udah modern kapalnya. Sementara saya ngeliat nelayan saya kok bertahun-tahun dari kecil sampai sekarang ya seperti itu aja. Mungkin yang mau lebih jauh tuh ada sistem kayak sayapnya, ada yang kayak capung gitu. Tapi tetap aja kan nggak mungkin banyak dapatnya. Ya saya maunya kalau kita daerah yang banyak lautannya ya paling banyak itu di laut. Karena kalau pakai teorinya Eyang kan pertanian, dan dilaksanakan sama Mao Zedong, benar. Akhirnya Cina kan sekarang negara maju. Jika seandainya waktu itu Bung Karno sukses merevolusi pertanian, sampai akhirnya kan dijegal kan bukan hanya karena emas, tapi juga karena itu para bos-bos tanah itu untuk tanahnya dinasionalisasi untuk diberikan kepada rakyat, untuk dibikin pertanian. Dari situ banyak yang nggak terima. Tapi sudah itu di masa lalu kan. Yang penting kan sekarang dan ke depan. Tapi mesti belajar bahwa terbukti Cina pun negara paling maju loh sekarang. Jadi apa yang dilakukan sama Mao Zedong, walaupun Mao Zedong sendiri sempat disindir, engkau membunuh rakyatmu. Tapi mau berpikir daripada saya sengsara lebih lama lagi, lebih baik saya kerasin sekarang. Ada pengorbanan lah. Untuk masa depan yang lebih sejahtera itu namanya. Kemudian saya kebetulan dulu pernah 2 bulan tinggal di rumah nelayan di Belitung. Itu dengan menggunakan kapal tradisional, pakai bubu. Itu aja hasilnya harian jutaan loh. Apalagi kalau kayak Mas Putra tadi yang mungkin sudah
industrialisasi atau dengan teknologi yang modern bakal kaya raya itu. Oh, iya. Cara pintas untuk cepat kaya terus nolong orang banyak itu. Karena kalau pertanian kita butuh waktu. Ya, lama. Tapi kalau nelayan enggak. Asal bikin pabrik kapalnya jelas, dikelola sama negara, nelayannya kita pintarkan. Dalam waktu ya 5 tahun nggak sampai lah kaya. Dan kalau udah dari daerah pariwisata udah kelar kan. Dan saya yakin banyak daerah kita yang pesisir pinggir-pinggir pantai itu indah-indah tapi belum tereksploitasi sama sekali. Sekarang kan fokusnya sama tambang. Cuman lihat itu satu kasus terbongkar aja udah malunya, nauzubillah saya. Jangan sampai lah. Untuk sesi yang terakhir mungkin lebih ke anak muda, Mas. Anak muda yang ingin menciptakan karirnya sendiri. Terkadang kan di medsos banyak istilah tentang privilege, bahwa orang sukses itu ya karena punya privilege atau kaya. Jadi kan orang kaya melahirkan orang kaya, orang miskin melahirkan orang miskin. Bagaimana generasi muda yang tidak punya privilege itu bisa mencapai posisi yang jauh lebih baik daripada kondisi keluarganya saat ini? Menurut Mas Putra gimana? Mesti berpikir untuk tidak jadi cetakan. Karena begini ya, saya kasih tahu. Dalam pendidikan kita dikasih buku yang sama, kurikulum yang sama, metode pendidikan yang sama. Itu saya bilang cetakan kenapa? Karena kita sama yang kita gunakan. Coba belajar bukan dari privilege ya, tapi cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya kita mulai berpikir, oh aku ambil yang penting-penting ini aja karena ini lebih penting. Karena masa depannya itu ditentukan bukan di bangku sekolah, bukan juga universitas. Why? Contoh, 1 juta tahun ini bakal wisuda. Oke? Yang bakal bekerja ada nggak 10%? Belum tentu. Sisanya nganggur. Yang berhasil mendapatkan uang yang punya privilege. Nah dari situ saya ngeliat ini nggak adil. Kalau dibiarkan terus kayak gini, buat apa? Orang tua capek-capek ngeluarin uang untuk pendidikan, tapi hasilnya anaknya nganggur. Alangkah lebih baik kalau seandainya uang yang buat pendidikan itu diundur dulu deh. Habis SMA nih, mungkin kerja dulu. Itu lebih banyak menghasilkan orang yang lebih bermutu loh depannya. Karena ketika mereka 30 mapan, itu mereka ambil kuliah, mereka di masa tuanya bakal punya kemampuan yang lebih baik. Dan kalau masalah kapital, setiap orang yang kaya kan melahirkan kaya, miskin melahirkan miskin. Saya nggak setuju. Banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang lahir dari keluarga yang miskin malah jadi orang terkaya. Jadi nggak benar itu. Kalau memanfaatkan jalur belakang mungkin ya, tapi kalau umpamanya itu takdir nggak, bukan. Saya rasa Tuhan nggak sepicik itulah. Dan banyak contoh juga bisnismen yang top itu kan memang dia memang merintis dari nol. Iya betul. Ya banyak brand-brand besar di sini pasti yang pencetusnya itu dari nol. Mungkin anak-anaknya yang melanjutkan dengan generasinya masing-masing, dengan tantangannya masing-masing. Itu kan dinasti bisnis. Sementara kan saya dinasti politik jatuhnya, bukan dinasti bisnis. Cuman saya mengerti cara berbisnis, tapi saya masih punya koridor di mana saya menjalankan bisnis itu bukan untuk saya, tapi untuk membuat lapangan kerja, untuk memberikan edukasi. Itu yang saya lebih utamakan. Karena kenapa? Seorang pemimpin itu bukan untuk menjadi pemimpin untuk orang banyak, tidak. Seorang pemimpin itu harus mencetak pemimpin lagi. Dengan mereka bisa memimpin lebih banyak orang, itu lebih baik. Itu yang saya rasa seorang pemimpin yang baik begitu. Oke. Nah, terkait politik, Mas Putra apakah sudah pernah terjun ke politik? Pernah, saya pernah Nasdem, saya pernah caleg di Blitar. Malah saya doain supaya nggak jadi, karena saya malu takutnya nanti saya bikin malu. Saya nggak mau lah. Karena kenapa? Ya saat politik di masa itu masih susah untuk saya implementasikan apa yang saya mau.
masih bermain, ya begitulah, kita gunakan uang sebanyak-banyaknya untuk jadi wakil rakyat. Setelah itu kita kerja di kantor DPR untuk mengembalikan uang yang telah kita keluarkan. Saya rasa di situ bukannya mengabdi. Saya harap ya jangan begitu terus lah. Cukup. Hal ini kata bukan saya doang punya mata, yang lihat kan banyak. Semoga ke depan kita bisa lebih jujur aja dalam berdiri. Karena tidak semua juga orang di DPR itu salah kok. Ya. Segelintir aja itu yang nakal. Tapi kan yang rusak namanya semua. Ya. Contoh kasus Vina, ulas segelintir orang. Tapi yang rusak institusi semua. Yang kena, yang malu. Nah sekarang mulai generasi muda, rakyat gak percaya sama kepolisian ataupun tentara ataupun wakil rakyatnya kan bahaya untuk negara. Jadi kita mesti memikirkan yang terbaik lah. Semua ada solusinya, nggak mungkin nggak ada solusinya. Asal kita berani berbuat benar atau tidak. Baik. Mungkin terakhir Mas, saya minta tolong Mas Putra memberikan pesan ke pemuda agar dia tetap berani dan percaya diri bahwa masa depan Indonesia itu bakal baik-baik saja, tidak seperti yang dikhawatirkan sekarang. Saya rasa pesan saya satu. Pertama, punya rasa tanggung jawab ya. Karena apapun yang kau ucapkan atau kau tuliskan di TikTok ataupun media sosial apapun, itu akan ditonton, itu akan dibaca, dan itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Mesti ada pertanggungjawaban dalam hal seperti itu. Dan nggak ada yang tidak bisa di tracking. Mau kau pakai VPN, mau kau pakai sistem apapun, akun palsu atau apa, itu ada metadata. Metadata itu namanya fingerprint of internet. Jadi di metadata itu jelas pelakunya ini. Walaupun kau pakai akun ini, pakai handphone ini, itu nggak laku. Kita punya, karena aktif handphone itu kamu ketik, kamera depan itu merekam, data itu tersimpan. Mereka nggak paham aja. Iya, itu salah satu bocoran di kita ya. Baik, terima kasih Mas Putra atas waktunya bisa menyempatkan hadir di Perpustakaan Bung Karno untuk berbincang. Mungkin sebenarnya kita pengen bincang lebih lama, tapi banyak agenda nanti dan besok yang next time kita akan bicara lebih lanjut. Kalau main ke sini mampir. Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Podcast kali ini usai, dan seperti Mas Putra yang sampaikan tadi, jadi pemuda itu kalau berani ya harus bertanggung jawab, karena apa yang kita lakukan apalagi di sosial media, di dunia digital, pasti ada jejaknya begitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.